Halo teman-teman, saya Najib. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi kelas SI 801. Di sini saya mengambil kode etik dari seorang software engineer. Yang pertama itu adalah kepentingan umum atau public interest. Nah, sebagai seorang software engineer, itu kita harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, hak, dan juga privasi masyarakat umum. Perangkat lunak yang dikembangkan tidak boleh membahayakan para penggunanya ataupun merugikan masyarakat. Etika publik harus menjadi sebuah pedoman utama dalam setiap proses pembuatan sistem. Sebagai contoh, jika seorang engineer menemukan bug pada sistem navigasi kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan, maka ia wajib segera melaporkannya dan mencegah peluncuran produk sampai masalah tersebut dapat diperbaiki. Yang kedua, klien dan juga pemberi kerja ataupun client and employer. Engineer harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan juga loyal kepada klien ataupun atasan selama tidak melanggar hukum dan juga kepentingan umum, menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyalahgunakan akses ke sistem adalah kewajiban. Contohnya, seorang developer diberi akses ke data pelanggan e-commerce, ia tidak boleh menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi seperti promosi produknya sendiri. Yang ketiga yaitu produk. Engineer harus memastikan bahwa produk perangkat lunak yang mereka kembangkan atau yang dikembangkan ini sudah memenuhi standar profesional, yaitu aman, handal, efisien, dan juga terdokumentasi dengan baik. Produk yang berkualitas itu melindungi pengguna dari berbagai kerugian teknis maupun sosial. Sebagai contohnya tuh dalam mengembangkan sebuah aplikasi perbankan, si engineer ini wajib menguji keamanannya, keamanan transaksi, dan juga dia harus bisa memastikan enkripsi berjalan dengan baik serta menyediakan dokumentasi penggunaan bagi para penggunanya. Yang keempat, penilaian profesional atau judgment. Engineer harus bisa mengambil keputusan secara objektif berdasarkan fakta, keahlian teknis, dan juga pertimbangan etis. Mereka juga harus berani nih menyuarakan resiko teknis yang mungkin tidak diketahui oleh pihak manajemen ataupun si kliennya. Sebagai contoh, jika seorang atasan mendesak untuk mempercepat peluncuran dari sebuah aplikasi, padahal pengujian ini belum selesai, seorang engineer harus memberitahu bahwa hal itu bisa menyebabkan kerugian pada pengguna jika aplikasi ini dipaksa untuk diluncurkan dalam waktu yang cepat. Yang kelima yaitu manajemen. Engineer yang memiliki tanggung jawab manajerial harus memastikan bahwa para timnya bekerja sesuai dengan etika. Ini mencakup penyusunan jadwal kerja yang realistis, pembagian tugas yang adil dan merata, dan mendorong transparansi dalam sebuah komunikasi. Contohnya, seorang manajer proyek TI tidak boleh memaksa karyawan bekerja lembur tanpa ada yang namanya kompensasi, hanya demi untuk mengejar target atau tenggat, apalagi menyembunyikan fakta bahwa proyek sedang bermasalah. Yang keenam, profesionalisme. Seorang engineer juga harus menjaga reputasi dan integritas profesinya dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta sikap profesional dalam bekerja. Mereka harus aktif meningkatkan kemampuan dan menghindari segala bentuk pelanggaran etika. Contohnya, mengutip kode dari open source tanpa menyertakan lisensi ataupun mencuri ide aplikasi dari perusahaan lain. Ini adalah tindakan yang tidak profesional dan juga sangat tidak etis. Yang ketujuh itu rekan kerja atau colleague. Engineer harus bisa bekerja sama tentunya dengan rekan satu tim secara adil dan saling menghormati satu sama lain. Mereka harus saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tidak saling menjatuhkan nih yang paling penting. Rekan kerja untuk keuntungan pribadi masing-masing. Sebagai contoh, saat rekan kerja mengalami sebuah kesulitan dengan modul tertentu, si engineer lain harus sebaiknya tuh punya inisiatif untuk membantu,
bukan menyalahkan ataupun menyebarkan kekurangannya kepada manajemen demi terlihat baik, lebih baik dari si rekannya ini. Nah, yang ketujuh itu diri sendiri atau self. Engineer harus bertanggung jawab terhadap pengembangan dirinya, baik dari sisi kompetensi teknis maupun integritas moral. Belajar teknologi baru, menerima kritik, dan memperbaiki kesalahan adalah bagian dari sebuah profesionalisme diri sendiri dari seorang engineer. Contohnya, jika engineer melakukan kesalahan dalam penulisan kode yang menyebabkan sistem down, ia harus mengakuinya, mencari solusinya, dan belajar dari kejadian tersebut, bukan malah menyalahkan tim lain ataupun rekan kerjanya. Nah, sebagai penutup, kode etik ini tidak hanya menjadi sebuah aturan, tetapi juga kompas moral bagi para software engineer. Dengan menjunjung tinggi etika, seorang engineer dapat menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman, safe, adil, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya Najib, terima kasih.